yang mana pada hari ini materinya yaitu mengenai kesetimbangan kimia. Sebelumnya adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam praktikumnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu yang dinamakan dengan kesetimbangan. Nah adik-adik, kesetimbangan adalah merupakan kondisi di mana ketika suatu reaksi itu harus seimbang atau reversibel dengan produknya. Jadi apabila kita analogikan, misalnya A ditambah B, maka akan menghasilkan AB. Di dalam kesetimbangan ini adik-adik ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti yang pertama yaitu konsentrasi, lalu ada suhu, lalu ada tekanan, dan beberapa hal yang lainnya. Dan pada hari ini kita akan melakukan percobaan untuk menguji bagaimana pengaruh suatu konsentrasi terhadap kesetimbangan kimia tadi. Nah, sebelum masuk kepada percobaannya, saya akan memberitahukan maksud saya kepada adik-adik kira-kira alat dan bahan apa saja yang kita gunakan pada praktikum ini. Bahannya yaitu kita akan menggunakan K2CrO4, lalu K2Cr2O7, kemudian kita juga menggunakan NaOH 0,1N, kemudian HCl 0,1N, kemudian NaOH yang 1M, dan juga nantinya akan ada HCl yang 1M. Kemudian kita juga membutuhkan BaCl2. Sementara alat yang kita gunakan adalah gelas ukur, tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, dan juga pembersih tabung reaksi. Langsung saja adik-adik kita masuk kepada tahap dari percobaan ini. Untuk langkah praktikumnya, pertama kita siapkan 4 tabung reaksi, lalu kita isi dengan K2CrO4 sebanyak 2 mili di 2 tabung, maksud saya 1 mili, tabung pertama 1 mili, tabung kedua 1 mili, lalu yang K2Cr2O7 kita isi juga dengan sebanyak 1 mili di tabung ketiga dan juga tabung keempat. Jadi nanti akan ada 2 tabung yang berisi K2Cr4 dan 2 tabung yang berisi K2Cr2O7. Setelah kita isi dengan masing-masing 1 mili, maka yang pertama kita pindahkan dulu biar nanti terlihat perbedaannya, karena kita akan meneteskan dengan 2 larutan yang berbeda. Nah, untuk yang 2 pertama ini kita akan teteskan dengan NaOH 1M sebanyak 10 tetes. Kemudian untuk yang tabung selanjutnya yang 3 dan 4 kita teteskan dengan HCl yang 1M dengan sebanyak maksud saya 10 tetes juga. Jadi di sini 10 tetes, di sini juga 10 tetes. Yang nantinya akan kita amati adalah perubahan warna yang akan terjadi pada larutan ini. Yang pertama kita akan teteskan dulu NaOH-nya sebanyak 10 tetes. Adik-adik, ternyata ketika kita teteskan dengan NaOH yang 0,1M, K2Cr2O7 tidak mengalami perubahan warna seperti pada percobaan pertama ketika kita teteskan dengan NaOH 1M. Ini menandakan bahwa terdapat pengaruh konsentrasi terhadap kesetimbangan kimia, karena pada reaksinya ternyata mengalami perbedaan antara yang diteteskan dengan konsentrasi yang lebih tinggi dengan konsentrasi yang rendah. Itu beda hasilnya. Kemudian kita lanjut ke percobaan kedua, yaitu yang diteteskan dengan HCl 0,1M. Kita teteskan sebanyak 10 tetes HCl 0,1M. 3, 4, berubah. Untuk langkah praktikumnya, pertama kita siapkan 4 tabung reaksi, lalu kita isi dengan K2CrO4 sebanyak 2 mili di 2 tabung, maksud saya 1 mili, tabung pertama 1 mili, tabung kedua 1 mili, lalu yang K2Cr2O7 kita isi juga dengan 1
sebanyak 1 mili di tabung ketiga dan juga tabung keempat. Jadi nanti akan ada 2 tabung yang berisi K2CrO4 dan 2 tabung yang berisi K2Cr2O7. Setelah kita isi dengan masing-masing 1 mili, maka yang pertama kita pindahkan dulu biar nanti terlihat perbedaannya, karena kita akan meneteskan dengan 2 larutan yang berbeda. Nah, untuk yang 2 pertama ini kita akan teteskan dengan NaOH 1M sebanyak 10 tetes. Kemudian untuk yang tabung selanjutnya yang 3 dan 4 kita teteskan dengan HCl yang 1M dengan sebanyak, maksud saya 10 tetes juga. Jadi di sini 10 tetes, di sini juga 10 tetes. Yang nantinya akan kita amati adalah perubahan warna yang akan terjadi pada larutan ini. Yang pertama kita akan teteskan dulu NaOH-nya sebanyak 10 tetes. Kita teteskan sebanyak 10 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begitu juga dengan tabung selanjutnya sebanyak 10 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata ketika kita teteskan dengan larutan NaOH dengan konsentrasi 1M, maka K2CrO4 tidak mengalami perubahan warna, sementara K2Cr2O7 mengalami perubahan warna yang awalnya oranye menjadi kuning. Nah, perubahan ini disebabkan oleh faktor, yaitu nanti akan saya jelaskan di akhir. Untuk selanjutnya, pada tabung ketiga dan keempat kita beri larutan HCl yang 1M sebanyak 10 tetes juga pada masing-masing tabung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ternyata ketika kita teteskan dengan larutan HCl, maka K2CrO4 yang awalnya kuning berubah menjadi oranye, sementara K2Cr2O7 yang awalnya oranye tetap warnanya menjadi oranye. Untuk penjelasannya nanti akan saya jelaskan bersamaan dengan tabung pertama dan juga kedua. Nah, untuk langkah selanjutnya, karena tadi kita mau membandingkan konsentrasi, maka kita lakukan langkahnya sama persis dengan langkah yang pertama tadi, yaitu mengisi 4 buah tabung. Dengan tabung yang pertama dan kedua kita isi dengan K2CrO4 sebanyak 1 mili. Lalu tabung yang ketiga dan keempat kita isi dengan K2Cr2O7 sebanyak 1 mili. Yang membedakannya adalah kalau tadi di pertama kita menggunakan larutan dengan konsentrasi 1M, maka sekarang kita menggunakan larutan dengan konsentrasi 0,1M. Jadi HCl-nya 0,1M dan NaOH-nya sebanyak 0,1M. Jumlah larutannya kita sama-sama 10 tetes pada masing-masing tabung. Jadi akan kita masukkan, dipindahin dulu. Nah, yang ini kita beri dengan NaOH 0,1M, sementara yang 3 dan 4 kita beri dengan HCl 0,1M. Ini kita teteskan sebanyak 10 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Nah, ini dia kedua larutan yang telah diteteskan dengan NaOH dengan konsentrasi 0,1M.
Beda halnya dengan percobaan pertama tadi, ketika diteteskan NaOH 0,1 m, K2Cr2O7 mengalami perubahan warna menjadi kuning. Sementara ketika diteteskan dengan NaOH 0,1 m, dia tidak mengalami perubahan warna, warnanya tetap oranye. Nah, ini dia hasilnya ketika sudah kita teteskan dengan HCl 0,1 m sebanyak masing-masing tabung 10 tetes. Ternyata ketika kita teteskan dengan HCl yang memiliki konsentrasi lebih rendah daripada percobaan awal tadi, yaitu 1 m, maka dia tidak mengalami yang namanya perubahan warna. K2CrO4 tetap berwarna kuning dan juga K2Cr2O7 tetap berwarna oranye. Hal ini menandakan apa adik-adik? Berarti tepat tadi seperti yang kita katakan bahwa adanya pengaruh konsentrasi pada kesetimbangan kimia, yang mana ketika konsentrasi lebih rendah itu kesetimbangan kimianya tidak tercapai, sementara dengan konsentrasi yang tinggi kesetimbangannya tercapai dengan bukti bahwa terdapat reaksi, yaitu perubahan warna pada tabung yang diteteskan dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Untuk praktikum selanjutnya, kalau tadi kita menguji kesetimbangan kimia pada K2CrO4 dan juga K2Cr2O7, maka sekarang kita akan menguji kesetimbangan pada BaCrO4. Langkahnya yaitu pertama, siapkan 2 tabung. Yang pertama kita isi dengan K2CrO4 sebanyak 1 mili, dan juga tabung kedua kita isi dengan K2Cr2O7. Lalu pada masing-masing tabung kita tambahkan NaOH yang 0,1 sebanyak 10 tetes. Kemudian di tabung kedua juga kita tambahkan NaOH sebanyak 10 tetes. Kalau sudah, selanjutnya kita tambahkan BaCl2 pada masing-masing tabung sebanyak 2 tetes saja. Tambahkan 1, 2, lalu yang kedua juga kita tambahkan 1, 2. Dan ternyata ketika kita tambahkan BaCl2, maka pada tabung dapat kita lihat terdapat atau terbentuk yang namanya endapan. Endapan ini merupakan endapan dari garam yang terbentuk atau NaCl, sehingga dapat kita lihat di sini yang putih merupakan endapan dari si garam tadi. Untuk reaksinya nanti akan saya jelaskan di akhir. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana persamaan reaksi dari kesetimbangan yang sudah bekerja tadi. Untuk yang pertama yaitu tentang K2CrO4 yang kita beri dengan HCl yang 1 m. Di sini ketika tadi sudah kita lakukan percobaan, ternyata yang HCl 1 m itu memberikan perubahan yang awalnya K2CrO4 berwarna kuning menghasilkan larutan yang berwarna oranye. Sedangkan pada K2CrO4 yang awalnya kuning kita berikan HCl yang 0,1 m, dia tidak memberikan perubahan warna pada hasil larutannya. Hal ini menandakan bahwa perbedaan konsentrasi yang kita berikan itu akan menghasilkan reaksi ataupun hasil produk yang berbeda dikarenakan terjadinya reaksi yang bernama reaksi oksidasi, di mana di sini yang awalnya K biloxnya adalah 2, kemudian di sini K biloxnya adalah 1, maka terjadi yang namanya proses reduksi. Reduksi atau penurunan angka bilox. Sementara untuk reaksi yang kedua, ini juga terjadi yang namanya reduksi. Di sini biloxnya 2, K-nya, sementara di sini biloxnya 1. Tetapi karena larutan yang dicampurkan itu jumlahnya adalah, maksud saya konsentrasinya adalah 0,1
reduksi atau penurunan angka Bilox atau bilangan Bilox. Untuk yang kedua, K2CR2O7 yang ditambahkan NaOH tetapi konsentrasinya lebih rendah atau 0,1, warnanya tetap oranye, yaitu maksud saya warnanya tetap oranye, yaitu si K2-nya juga mengalami yang namanya penurunan angka Bilox, awalnya 2 menjadi 1. Tetapi kembali lagi, karena dia dicampurkan dengan larutan dengan konsentrasi rendah yaitu 0,1, maka tidak terjadi yang namanya perubahan warna, sehingga dapat kita simpulkan bahwa konsentrasi sangat berpengaruh terhadap yang namanya proses kesetimbangan kimia. Semakin tinggi konsentrasi, maka kesetimbangan kimia akan semakin cepat tercapai, yang mana dapat kita lihat pada reaksi yang berubah, bisa misalnya pada contoh ini adalah perubahan warna, seperti itu. Nah, kalau tadi saya menjelaskan mengenai kesetimbangan pada K2CR2O4 dan juga K2CR2O7, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesetimbangan pada BaCrO4. Yang mana tadi langkah kerjanya adalah sebelumnya saya akan memberitahu dulu bahwa di sini hanya akan saya jelaskan satu, yaitu pada K2CrO4. Sedangkan pada K2CR2O7-nya nanti sebagai tugas bagi adik-adik di rumah. Di sini awalnya K2CrO4, lalu kita tambahkan dengan NaOH sebanyak 10 tetes. Dia akan menghasilkan KOH ditambah NaCrO4. Kemudian setelah ini didapat, kita tambahkan kembali dengan BaCl2 sebanyak 2 tetes. Sehingga NaCrO4 ditambah BaClO2 menghasilkan